sukacita dan sehat ya. Inang dan guru-guru sekolah minggu yang lainnya sudah rindu loh ketemu anak sekolah minggu. Sudah 3 bulan kita tidak bertemu. Pasti anak-anak sekolah minggu juga rindu dong untuk bertemu dengan kita di sini dan bertemu dengan teman-teman yang lain. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah sekolah minggu secara virtual perdana loh. Kita bisa memuji Tuhan di rumah kita masing-masing, walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja. Tapi kita masih tetap bisa beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Inang percaya loh, anak-anak sekolah minggu hari ini sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sudah duduk rapi, sudah mandi, sudah harum, dan sudah segar semua. Ayo, kita tenangkan hati dan pikiran kita akan berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sangat bersemangat Tuhan untuk melakukan ibadah sekolah minggu di rumah. Berkati ya Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, berkati juga sikap kami, agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo anak-anak sekolah minggu, ajak mama papanya untuk beribadah. Abang, adik, opung, atau seisi rumahnya untuk kita bisa memuji Tuhan. Oke, kita akan memuji Tuhan. Lagu yang pertama kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Gimana anak-anak sekolah minggu? Sudah semangat dan penuh sukacita? Kita harus terus memuji Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik sama kita. Karena Dia pelihara dan lindungi kita, kita sehat-sehat saja dan dijauhkan dari virus corona. Oleh karena itu, kita harus bersukacita. Kita nyanyikan lagi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi
Anak-anak sekolah minggu masih tetap berdiri ya. Kita menyanyikan lagi satu lagu. Di dalam dunia ini ada dua jalan. Masih ikutin gerakannya guru-guru sekolah minggu ya anak-anak. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Anak-anak sekolah minggu, hari ini kita memperingati hari yang sangat penting sekali, yaitu disebut Hari Pentakosta. Anak-anak sekolah minggu tahu nggak apa artinya Pentakosta? Betul, hari ke-50. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan janji Tuhan Yesus sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Mari anak-anak sekolah minggu kita memuji bersama-sama sambil menari Bila Roh Allah ada di dalamku. Di dalamku, bukan menangis seperti dan
kita akan masuk ke ibadah. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bernyanyi doa Bapa kami di surga. Lipat tangan ya anak-anak, tutup mata, kita nyanyikan dengan setengah suara. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Shalom. Sekarang mari masuklah kita kebaktian untuk sekolah minggu. Marilah kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu kita ini yaitu titah kelima. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan. Sama-samalah kita mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita puji Tuhan dengan nyanyian 190. Yang mencari
pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel di Mingguta pada hari ini yaitu ayat bulanan. Ayat bulanan yang tertulis di Markus pasal 16 ayat 15. Demikianlah bunyinya. Lalu ia berkata pada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah segala Injil kepada segala makhluk." Demikianlah bunyinya. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita puji Tuhan dengan nyanyian 435. Marilah kita mengaku iman kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawat Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Yesus
Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas pengasihan-Mu kepada kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menuntun kami agar kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kami. Inilah doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Salam. Salam. Hai anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Anak-anak sekolah minggu, sudah lama ya kita tidak bertemu di dalam gereja kita yang besar ini, dalam gereja kita yang megah ini. Sudah hampir 3 bulan ya. Iya, benar sekali. Sudah hampir 3 bulan kita tidak melakukan ibadah bersama di gereja kita. Kabar anak-anak sekolah minggu, semuanya pasti sehat. Kami, para guru sekolah minggu, selalu berdoa untuk keselamatan anak-anak sekolah minggu HKBP Kota Gunung Sari. Pada minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Nats, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Marilah kita sama-sama mengucapkannya satu demi satu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sesuai dengan nats tadi, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, maka judul perikop dari keterangan nats di atas adalah Roh Kudus selalu besertaku. Roh Kudus selalu besertaku. Anak-anak sekolah minggu, minggu ini disebut juga Minggu Pentakosta, yang artinya 50 hari setelah kebangkitan Yesus ke surga. 50 hari
pas hari ini kita merayakan Pentakosta, Yesus menepati janjinya kepada kita dengan menurunkan, dengan curahan Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan Yesus kepada manusia yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus amat kasihan kepada manusia sehingga Dia berjanji, menjanjikan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang percaya akan memberikan suatu penolong bagi mereka. Anak-anak sekolah minggu yang baik, dengar ya, dulu berkumpullah satu di dalam satu tempat orang-orang saleh, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka menanti janji yang telah diucapkan oleh Yesus Kristus. Tetapi tiba-tiba datanglah suara gemuruh, suara angin yang disertai dengan lidah-lidah api yang menyala-nyala masuk ke dalam rumah tersebut, rumah di mana mereka tadi berkumpul. Ingat loh, banyak sekali. Namanya juga orang-orang dari segala bangsa di dunia. Ya. Kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus datang pada mereka, hingga pada mereka yang menyerupai lidah-lidah api. Lalu mereka berkata-kata, berbahasa dengan bahasa yang berbeda-beda, tetapi mereka mengerti satu sama lain. Dengan kata-kata dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi mereka mengerti satu sama lain. Hebat ya, betapa Roh Kudus sudah bekerja pada mereka. Lalu mereka keluar. Dan seorang dari mereka, murid Tuhan Yesus bernama Simon, keluar untuk menyatakan sukacita mereka dan kebaikan Tuhan Yesus. Rupanya di luar daripada tempat itu, anak-anak, sudah banyak berkumpul orang-orang Yahudi, mendengarkan mereka berkata-kata tadi. Tetapi mereka saling mengerti. Kenapa ya? Orang yang berkumpul tadi kan bangsa lain. Ada orang dari Galilea dan suku lain di dunia. Tapi kok bisa mengerti mereka? Dan mereka juga memahami bahasa kita, bahasa Yahudi. Wah, sungguh hebat kekuatan mukjizat dari Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar baik dan apa yang dikatakan mereka adalah benar. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus telah digenapi. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus telah diberikan kepada kita. Anak-anak sekolah minggu yang baik, saya guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu pasti percaya bahwa Roh Kudus itu akan datang kepada kita. Roh Kudus itu akan bekerja kepada kita. Kenapa? Karena kita memang orang yang percaya kepada Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang baik, yang diberkati Tuhan. Kamu tahu dari mana Roh Kudus itu ada pada kamu? Dari mana kita tahu Roh Kudus itu ada pada kita? Oh, dari cara kita berbicara. Siapa anak-anak sekolah minggu yang menghormati orang tua, yang menolong sesama, yang menyayangi adik, kakak, abang, serta sesama? Berarti Roh Kudus sudah hinggap pada dia. Maukah anak-anak sekolah minggu dihinggapi Roh Kudus? Iya, bagus sekali, tentu mau.
Jadi untuk itu anak-anak sekolah minggu harus percaya kepada Yesus. Anak-anak sekolah minggu harus menghormati orang tua, menolong teman-teman, menyayangi adik-adiknya, serta selalu berdoa. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab ini. Hai anak-anak sekolah minggu, jangan pernah takut berbuat jujur, karena Roh Kudus akan memeliharamu. Roh Kudus akan menyertaimu. Hai anak sekolah minggu, jangan takut berkata yang benar, karena Roh Kudus akan melindungimu. Hai anak sekolah minggu, jangan pernah takut mengusahakan perdamaian di seluruh dunia, karena Roh Kudus akan memampukanmu. Hai anak sekolah minggu, jangan takut berdoa. Seperti gambar ini temanmu, seperti gambar ini temanmu. Tidak takut berdoa, memohon kepada Tuhan, karena Roh Kudus akan menolongmu. Anak-anak sekolah minggu yang baik, besar sekali kuasa Roh Kudus pada kita. Saya, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, jemaat gereja HKBP pasti akan diturunkan, pasti akan mendapat Roh Kudus karena mereka percaya kepada Tuhan. Demikian anak-anak sekolah minggu, judul daripada firman Tuhan, atau firman Tuhan menyapa kita pada saat ini. Terima kasih, jadilah anak yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami, sangat melindungi kami di dalam segala hal. Bapa di surga, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah Tuhan firman-Mu itu menjadi kekuatan hidup baru bagi kami. Turunkanlah Roh Kudus-Mu itu, agar Roh Kudus Tuhan itu bekerja di hati kami, bekerja di hati anak-anak sekolah minggu. Karena kami Tuhan tahu betapa kasihannya Tuhan kepada kami, betapa baiknya Tuhan kepada kami, sehingga setiap saat Tuhan menolong kami. Semogalah firman-Mu itu ya Tuhan dapat kami renungkan dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Nah, bagaimana anak-anak sekolah minggu? Sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Inang Nadia kan? Semoga firman Tuhan yang dibawakan Inang itu bisa membawa kita bertumbuh imannya dan dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, kita tutup kebaktian kita dengan lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta.